Dalam rangka mengantisipasi open mainnet yang saya perkirakan bakal terjadi pada tahun 2024 nanti, ada baiknya kita para pionir Pi Network mengantisipasi pajak yang harus kita keluarkan kepada pemerintah. Seperti apa dan bagaimana besaran pajak yang harus dibayarkan. Sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia telah memberlakukan pajak kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 68/PMK.03/2022 sejak tanggal 1 Mei 2022. Peraturan itu untuk mengatur aspek pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atau PPH atas transaksi perdagangan aset kripto. Mengapa kita para pionir Pi Network perlu mengetahui hal ini? Ini penting agar pada saat open mainnet para pionir tidak kaget dibuatnya nanti. Dan core team juga sudah mengingatkan hal ini dengan mengumumkannya jauh-jauh hari bahwa kita para pionir Pi Network agar selalu mematuhi mekanisme perpajakan yang berlaku di negara masing-masing. Apalagi dengan sudah dibukanya bursa kripto milik pemerintah Indonesia, diharapkan dapat memberi rasa aman dan nyaman bagi kita untuk melakukan transaksi koin Pi Network. Hanya saja, saya belum tahu apakah koin Pi Network dimasukkan ke dalam kelompok mana, kripto atau mata uang digital. Pada konten-konten video tutorial sebelumnya, banyak komentar yang masuk mengatakan bahwa koin Pi Network bukan kripto, tetapi mata uang digital. Ada yang bilang sebaliknya. Tetapi apapun itu, yang jelas kita sedang menambang koin Pi Network. Terus terang, saya masih belum bisa memastikan transaksi koin Pi Network akan dimasukkan ke dalam kelompok mana. Masalah nanti koin Pi Network dimasukkan dalam kelompok kripto atau mata uang digital, terserah saja. Mari kita asumsikan kalau koin Pi Network akan diperdagangkan di bursa kripto dan kita persiapkan diri untuk mengetahui aspek perpajakannya. Karena kripto bukanlah merupakan alat tukar resmi atau alat pembayaran yang sah menurut undang-undang, tetapi sebagai komoditas tidak berwujud yang berbentuk aset digital, sehingga termasuk barang kena pajak. Kripto juga bukan merupakan instrumen keuangan, tetapi diakui sebagai komoditas untuk investasi. Maka perdagangannya pun terkait dengan kewajiban atas pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 22 final. Disebut PPH final karena kewajiban pajaknya sudah langsung dipotong oleh bursa kripto saat melakukan transaksi kripto dan tidak diperhitungkan lagi pada saat pengisian surat pajak terhutang atau SPT. Sedangkan PPH tidak final adalah pajak yang akan diperhitungkan dengan penghasilan lain saat pengisian SPT. Akan tetapi kita para crypto trader atau pedagang kripto tidak perlu bersusah payah menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan, sebab pemerintah telah menunjuk pihak ketiga untuk memotong langsung pajaknya saat melakukan transaksi dan menyetorkannya ke negara. Pihak ketiga yang dimaksud adalah penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE sebagai pedagang fisik aset kripto atau dikenal sebagai bursa kripto seperti Indodax, Toko Kripto, Pintu, dan lain sebagainya. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 68/PMK.03/22 itu mengatur tentang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan kripto yang meliputi transaksi jual beli aset kripto, pertukaran antara aset kripto atau swap, dan penukaran aset kripto ke mata uang fiat. Tetapi dalam tutorial Pi Network kali ini kita hanya akan mempersempit pembahasan untuk kepentingan aspek perpajakan para pionir yang meliputi dua aspek pajak saja, yaitu pajak penghasilan atau PPH pasal 22 final dan pajak pertambahan nilai. Berikut simulasinya. Mari kita bahas satu persatu. Tetapi sebelum melanjutkannya, silakan subscribe,
like, dan tekan tombol notifikasi terlebih dahulu agar kepada Anda diberi notifikasi tutorial PiNetwork berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 8 tahun 2022 disebutkan bahwa kepada pembeli atau pihak penerima aset kripto dikenakan pajak PPN dengan detail sebagai berikut. 0,11% dari nilai transaksi aset kripto untuk platform exchange atau bursa kripto yang terdaftar di Bapepti, dan 0,22% dari nilai transaksi aset kripto untuk platform exchange yang tidak terdaftar di Bapepti. Sementara kepada penjual atau pihak yang menyerahkan aset kripto dikenakan PPh atau pajak penghasilan pasal 22 final dari trading aset kripto dengan detail sebagai berikut. Sebesar 0,1% dari nilai transaksi kripto untuk platform exchange yang terdaftar di Bapepti. 0,2% dari nilai aset kripto untuk platform exchange yang tidak terdaftar di Bapepti. Untuk memudahkan pemahaman kita, mari kita buat simulasi penghitungan pajak atas transaksi koin PiNetwork dengan mata uang fiat. Katakanlah saat ini Tuan Umar memiliki 12,4567 koin Pi, di mana harga pasar satu koin Pi di pasaran berharga 1 miliar rupiah. Dan Tuan Umar hendak menjual sebanyak 0,7 koin Pi. Di sisi lain, Ibu Acin bermaksud membeli 0,7 koin Pi juga. Keduanya nasabah pada dua bursa kripto yang berbeda, yaitu bursa kripto XXX dan bursa kripto YYY yang terdaftar di Bapepti. Penghitungan pajaknya adalah sebagai berikut. Besaran pajak PPh pasal 22 final yang dikenakan kepada Tuan Umar adalah 0,11% dikali dalam kurung 0,7 koin Pi dikali 1 miliar rupiah, sama dengan 770.000 rupiah. Sementara besaran pajak yang dikenakan kepada Ibu Acin adalah 0,1% dikali dalam kurung 0,7 koin Pi kali 1 miliar rupiah, sama dengan 700.000 rupiah. Baik Tuan Umar maupun Ibu Acin tidak perlu repot-repot menghitung pajak masing-masing, sebab pajak itu sudah langsung dipotong oleh pihak pemotong pajak yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu kedua bursa kripto XXX dan YYY, tempat mereka melakukan transaksi. Pajak ini belum termasuk biaya transaksi yang dibebankan oleh bursa kripto terhadap nasabah yang bertransaksi di tempatnya mereka tentunya, dan besarannya ditentukan oleh masing-masing bursa kripto. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara menghitung pajak atas pertukaran aset kripto atau swap? Pertukaran aset kripto atau swap adalah mempertukarkan antara kripto yang satu dengan kripto yang lain. Dalam hal ini tidak ada uang fiat yang terlibat. Akan tetapi, Peraturan Menteri Keuangan yang tadi tetap menerapkan PPN dan PPh kepada kedua pihak yang melakukan pertukaran aset kripto tersebut. Sebab mereka adalah sama-sama pihak yang menyerahkan aset kripto sekaligus pihak yang menerima aset kripto. Tetapi pajaknya tetap dihitung berdasarkan uang fiat, sebab negara tidak boleh menerima kripto sebagai pembayaran yang sah. Untuk mudahnya, mari kita lakukan simulasi transaksi swap ini. Tuan Umar memiliki 0,5 koin Pi dan bermaksud melakukan transaksi swap, yaitu tukar-menukar aset kripto dengan 0,7 Bitcoin milik Ibu Acin. Harga 1 Bitcoin di pasaran internasional saat mereka menyepakati transaksi swap itu adalah 440 juta rupiah. Keduanya adalah nasabah pada dua bursa kripto yang berbeda, yaitu bursa kripto X dan bursa kripto Y yang terdaftar di Bapepti. Maka perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut. Ingat dulu, catat dulu ya. Nilai transaksi adalah 0,7 kali 440 juta rupiah. Itu sama dengan 308 juta rupiah. Maka pajak atas penyerahan aset koin Pi adalah sebagai berikut.
Ibu Acin dikenakan pajak PPh pasal 22 final atas aset transaksi kripto yang dilakukannya sebesar 0,1 kali 308 juta rupiah, sama dengan 308.000 rupiah. Dan kepada Tuan Umar dikenakan pajak PPh sebesar 0,11% kali 308 juta rupiah, sama dengan 338.000 rupiah. Lalu yang kedua, pajak atas penyerahan aset koin Bitcoin. Kepada Tuan Umar dikenakan pajak PPh pasal 22 final atas aset transaksi kripto yang dilakukannya sebesar 0,1% kali 308 juta rupiah, sama dengan 308.000 rupiah. Dan kepada Ibu Acin dikenakan pajak PPN sebesar 0,11% dikali 308 juta rupiah, sama dengan 338.000 rupiah. Sama halnya dengan transaksi dengan mata uang fiat seperti contoh pertama tadi, kedua pihak yang melakukan transaksi tidak perlu repot-repot mengurus penghitungan pajaknya karena sudah diurus dan dipotong langsung oleh bursa kripto masing-masing. Dan sekali lagi, biaya ini juga di luar biaya transaksi yang dibebankan bursa kripto kepada nasabah. Apa risikonya jika tidak membayar pajak kripto? Nanti, sewaktu Pi Network sudah open mainnet, maka mau tidak mau para pionir harus terlibat dengan bursa kripto lokal dan akan terlibat dalam hal perpajakan. Otoritas pajak mengharuskan para kripto trader untuk melaporkan aset kripto yang dimilikinya dalam SPT dan membayar pajak secara teratur. Sanksinya dapat mengakibatkan denda, penalti, bunga, atau akun Anda diaudit dan bahkan terancam pidana. Pertanyaan terakhir, apakah para pionir sebagai penambang koin Pi Network juga akan dikenakan pajak? Simak jawabannya pada video tutorial berikutnya. Keep mining Pioneer. Bye.